kabar Pak Widi? Alhamdulillah baik Pak Muslim. Bagaimana Pak Alhamdulillah. Muslim kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Widi. Semoga kita sehat selalu Pak Widi ya, supaya Amin. kita tetap bisa menjalankan tugas kita dengan sebaik mungkin, memberikan pembelajaran yang berkualitas kepada murid, juga tidak lupa dengan tugas-tugas kita yang lain Pak Widi ya. Ya. Nah, baik Pak Widi, kira-kira sore hari ini kita mau ngomongin apa nih Pak Widi nih? Sore ini bagaimana kalau kita ngobrolin tentang ini nih Pak Muslim? Saya ada sedikit kesulitan perihal Ya, waktu. Bagaimana tugas saya di sekolah dengan jarak nih yang harus saya tempuh, perjalanan dari rumah menuju sekolah yang cukup jauh karena menempuh jarak 2 sampai 3 jam Pak Muslim. Nah, ini lumayan Pak ya, ya, ya. ini juga menjadi hambatan bagi saya agar saya bisa mempersiapkan diri lagi lebih baik dalam menyiapkan pembelajaran yang berkualitas untuk peserta didik. Mungkin itu Pak Muslim hambatan yang saat ini sedang saya rasakan di ajaran baru ini ya. Ya, Contoh ya. kemarin juga di hari Senin masuk pertama kerja saya telat tuh sekitar 15 menit 20 menit saya terlambat tuh karena memang harus menyiapkan dan segala macamnya, ketemu juga di rumah anak saya yang paling besar juga udah mulai masuk sekolah, jadi Ya. banyak faktor yang tidak memungkinkan untuk saya hadir tepat waktu karena jarak. Ya, ya. Gitu Pak. Iya, jadi kalau yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Pak Widi ini, jadi kendala utamanya itu adalah jarak ya Pak ya, jarak rumah Pak Widi dengan tempat tugas sekarang ini yang terpaut kalau kalau apa namanya, kalau di waktu tempuhnya itu sampai tadi berapa, 3 jam Pak Widi ya? Iya maksimal Iya, iya, macet. iya. Jadi sehingga Pak Widi ketika datang ke sekolah itu kurang maksimal begitu Pak Widi ya? Betul. Iya. Nah, Pak Widi, kira-kira apa sih yang pengen Pak Widi dapatkan nih dari percakapan kita sore ini? Yang ingin saya dapatkan tentunya sebuah solusi ya dari Iya, iya, permasalahan yang saya sedang alami di aktivitas pembelajaran yang memang harusnya saya agar bisa lebih fokus dalam menyiapkan pembelajaran yang berkualitas kepada anak supaya saya juga mampu nih bagaimana saya mampu menyiapkan strategi, berarti kan bagaimana strategi cara mengatur manajemen waktu yang baik agar saya juga bisa memanage perjalanan yang jauh ini agar tetap tepat waktu dan menyiapkan desain pembelajaran yang berkualitas untuk peserta didik saya di sekolah. ya, baik, baik Pak. Jadi muaranya adalah kepada pendidikan yang berkualitas Pak Widi ya? Iya Pak. Ya, ya, betul. Jadi Pak Widi ingin kedepannya itu, walaupun saat ini mungkin Pak Widi merasakan sebuah tantangan yang cukup berat Pak ya, dengan jarak yang cukup jauh, kemudian berimbas kepada kualitas pembelajaran yang kurang maksimal seperti itu ya. Kalau kita berbicara tentang pembelajaran yang berkualitas Pak Widi ya, kira-kira menurut Pak Widi pembelajaran yang berkualitas itu yang seperti apa sih Pak Widi, atau pembelajaran yang ideal lah gitu, menurut Pak Widi seperti apa tuh kira-kira? Iya baik. Pembelajaran yang ideal menurut saya pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik dengan memiliki rasa aman, nyaman, lalu juga pembelajaran yang menyenangkan, menantang, bermakna dan reflektif. Nah itu pembelajaran yang bagi saya harus saya lakukan di abad 21 ini ya, di kurikulum Merdeka ini. Bagaimana saya harus mampu mendesain pembelajaran yang ideal kepada peserta didik saya, khususnya pengampu pelajaran PJOK. Iya, Jadi iya. saya ini guru mapel Pak, Iya, mata pelajaran PJOK. Nah di PJOK itu kan
banyak media yang harus disiapkan dalam Betul, menyiapkan betul. pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, oleh karenanya saya juga tadi dari hambatan-hambatan itu saya harus menyiapkan segala media yang harus saya lakukan. Kapan itu dilakukannya? Yang pertama, sebelum masuk saya kan ada jeda waktu ya. Ya, ya. Ya saya kadang-kadang kalau waktunya lagi pas itu di durasi, kalau kita kan absen di Kabupaten Bogor jam 7 ya Pak Muslim. Betul, Nah, betul, Pak. kadang-kadang saya Pasti. di pukul 6.45 itu sudah sampai, sehingga saya ada jeda waktu nih karena masuk kan sekitar jam 7.25. Nah, di situ saya menyiapkan media-media yang sudah disiapkan di sekolah saya, dan yang sudah saya siapkan juga rencana pembelajarannya di hari sebelumnya. Iya, Jadi iya. kalau di SD saya kan PJOK itu ada rentannya ya kurang lebih maksimal sampai jam 11.30 ya. Di rentan itu ada jeda istirahat sekitar 15-20 menit, lalu melaksanakan sholat zuhur, lalu makan siang. Nah, di jeda itu kita kan absen sampai jam 14 ya Pak Muslim ya. Ya, betul, betul, Pak. Dan absen itu kita bisa gunakan dalam menyusun rencana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Misalkan saya kan sudah belajar, kita bagaimana belajar menyiapkan pembelajaran diferensiasi, pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran yang menyenangkan, yang bermakna, dan akhirnya dari segala upaya yang saya lakukan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan dapat menghadirkan pembelajaran-pembelajaran sesuai dengan visi kita itu pembelajaran sepanjang hari. Luar biasa Pak Widi. Memang pembelajaran PJOK khususnya Pak Widi ya, pelajaran yang di lapangan gitu ya, yang sifatnya praktik, memang butuh persiapan yang betul-betul harus maksimal Pak Widi ya, agar pada saat pembelajaran itu apa tujuan pembelajaran yang ingin kita hadirkan kepada murid kita itu bisa tercapai gitu. Memang banyak sekali tantangannya Pak Widi ya dalam dalam membuat perencanaannya saja. Tadi kalau saya perhatikan gitu dari pembicaraan dari apa yang disampaikan Pak Widi, jadi Pak Widi itu betul-betul harus memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya gitu Pak Widi ya. Setiap detik, setiap menit itu benar-benar berharga buat Pak Widi, seperti itu ya yang dirasakannya. Betul Pak, karena saya juga kalau berangkat saat perjalanan itu berarti jam 4, jam setengah 4 itu udah harus bangun Pak. Iya, iya. Itu udah harus menyiapkan diri gitu Pak. Istilahnya tidak ada waktu buat berleha-leha gitu Pak Widi. Betul Pak. Ya luar biasa Pak Widi. Nah tadi kita sudah berbicara nih soal pembelajaran yang ideal menurut Pak Widi tadi sudah disampaikan, kemudian juga untuk mendapatkan pembelajaran yang ideal tentunya kita juga harus menjadi guru yang ideal juga, begitu mungkin Pak Widi ya. Iya Pak, betul. Nah jadi kan itu istilahnya berbanding lurus Pak ya, antara guru yang ideal akan menghasilkan pembelajaran yang ideal, seperti itu. Nah kira-kira nih Pak Widi, menurut Pak Widi atau yang Pak Widi rasakan sekarang nih, menurut Pak Widi kalau dari skala 1-10, kalau misalnya tadi yang Bapak sampaikan itu mengenai pembelajaran yang ideal ataupun guru yang ideal itu ada di angka 10 nih Pak Widi ya. Kira-kira sekarang posisi Pak Widi ini ada di angka berapa nih? Baik Pak Muslim, kalau ditanya skala ideal saat ini ya bisa dibilang ada di angka 6-7 Pak. Baru 6-7 Pak Widi ya. Ya, jadi Pak Widi merasa masih belum maksimal gitu? Betul Pak, karena memang banyak faktor tadi ya, tapi tetap saya akan terus berusaha untuk memaksimalkan supaya nanti tercapai di posisi ideal di angka 10. Iya banyak. Ya karena mengingat tadi banyak juga sih tantangannya Pak ya, tidak mudah gitu seperti itu ya. Butuh waktu, butuh proses. Kira-kira Pak Widi nih, Pak Widi kan sekarang merasa dari angka 6-7 ya. Kira-kira paling tidak untuk waktu-waktu dekat gitu Pak ya. Untuk waktu dekat ini Pak Widi pengen ada atau meningkat ke posisi berapa sih Pak Widi? Inginnya di angka 9.
Oh, ingin 9, ya ya ya. syukur-syukur di angka 10 ya. Maksimal, Pak, ya ya ya. Inginnya sih maksimal ya, tapi Iya. kita coba maksimalkan ya mudah-mudahan sampai di angka 9 Kak, mudah-mudahan. Iya, bertahap Pak Widi ya. Iya, dengan cara bertahap. Iya, baik baik. Ya, kira-kira menurut Pak Widi nih, untuk mencapai angka 9 itu nih, apa sih, yang bisa dilakukan Pak Widi atau kekuatan apa nih kira-kira yang sudah sekarang ini sudah ada pada diri Pak Widi, sehingga Pak Widi merasa mampu untuk meningkat ke arah atau ke skala 9 tadi Pak Widi? Betul. Begini Pak Muslim ya, awal saya masuk di sekolah ini karena baru 2 tahun ya, memang tadi posisinya di angka sekitar kalau saya boleh cerita ya di angka 6 sampai 7. Iya iya. Namun ternyata di sekolah yang saya tugas bekerja ini alhamdulillah banyak ilmu-ilmu baru tentang peningkatan kompetensi yang bisa saya kembangkan dari diri saya, khususnya mata pelajaran PJOK. Nah, misal atau contoh di Gadog merupakan sekolah penggerak Iya iya. angkatan 1. Nah, kita juga di situ dilatih oleh pelatih ahli langsung. Iya. Jadi kita juga sering Zoom setiap akhir bulan oleh pelatih ahli yang namanya biasanya ada PMO, Project Management Office-nya itu segala Iya iya iya. pembaharuan pembelajaran diberikan oleh pelatih ahli bagaimana kita menyusun perangkat yang baik, pembelajaran diferensiasi, membuat asesmen diagnostik atau asesmen aula segala macamnya itu disiapkan karena memang ada tugas lebih bagi sekolah-sekolah penggerak untuk nantinya bisa menjadi role model untuk memberikan imbasnya kepada sekolah-sekolah terdekat yang akan diimbaskan. Nah, di situ juga saya banyak ilmu yang didapat. Nah, saya yakin dan percaya dengan mengikuti segala proses yang ada yang dilakukan oleh sekolah, saya akan mampu meningkatkan kompetensi saya, Iya iya. khususnya memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang tadi pembelajaran yang memfasilitasi pembelajaran peserta didik yang aman, yang nyaman, yang menyenangkan, yang bermakna dan reflektif. Mungkin itu Pak. Iya, luar biasa, cukup menarik juga ya Pak Widi ya, apa yang Pak Widi sampaikan. Pak Widi kebetulan berada di sekolah penggerak, luar biasa sekarang sedang menjalani pendidikan guru penggerak, sepertinya sangat sinkron sekali Pak Widi ya. Jadi di balik tantangan yang tadi Pak Widi sampaikan, terkait kesulitan dan lain-lain, Pak Widi juga punya, suatu kekuatan untuk melawan tantangan tadi Pak Widi ya, gitu. Betul Pak. Sehingga bisa untuk menaikkan level atau paling tidak bisa meningkatkan, kualitas dari sebelumnya, seperti itu Pak Widi ya. Nah, kira-kira nih Pak Widi, tadi kan Pak Widi sudah bercerita mengenai kekuatan yang Pak Widi punya atau dukungan-dukungan baik secara internal maupun eksternal, seperti itu Pak Widi ya. Kira-kira apa ya yang akan Pak Widi lakukan nih untuk bisa mencapai level yang tadi Pak Widi? Kita berbicara tentang guru yang ideal atau pembelajaran yang ideal. Kira-kira apa nih rencana yang akan Pak Widi lakukan dalam jangka waktu dekat ini? Iya, baik terima kasih Pak Muslim. Tadi selain saya banyak belajar di program sekolah penggerak, saya juga sering mengikuti Iya pembelajaran-pembelajaran daring secara mandiri, baik itu iya dilakukan mandiri oleh komunitas-komunitas belajar yang sekarang sudah sangat tumbuh begitu pesat, itu juga bisa dijadikan sebuah apa ya, sebuah kekuatan ya? kekuatan bagi Iya saya untuk peningkatan kompetensi saya. iya Alhamdulillah di rumah belajar Jawa Barat saat ini saya mengikuti sampai saat ini sudah ada 24 series kalau saya boleh. luar biasa, iya iya iya. Alhamdulillah sertifikat seri 1 sampai 24 itu saya dapatkan karena alhamdulillah saya selalu mengikuti apapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Iya Lalu iya. saat ini di bulan Juli sedikit informasi ada namanya kegiatan pembatik pembelajaran berbasis TIK itu akan sudah dibuka, sedang dibuka dan akan ditutup di tanggal Iya. 26 Juli. Alhamdulillah di 2023 kemarin saya juga di sekolah mengikuti sampai level 4. Luar Alhamdulillah biasa, iya iya. tahun ini juga akan mengikuti lagi untuk pembatik 2024.
juga Ya. ada beberapa kegiatan yang khusus PJOK, lalu pembatik juga banyak ilmu bagaimana kita belajar puisi, karena di setiap levelnya itu kita diberi 4 modul pembelajaran yang betul-betul bagi saya ya ini sangat bermakna sekali Pak, sangat bermanfaat sekali bagi guru khususnya, terutama dalam kurikulum Merdeka ini. Dan untuk mapel saya PJOK, juga PJOK itu biasanya saya juga ikut ada namanya guru calakan, itu di Sindu BBGP Jabar, itu juga saya ikut kemarin, ikut kegiatan daring terbimbing sekitar 3 bulan khusus mapel PJOK itu tentang tes kebugaran jasmani. Ini juga ternyata sangat bermanfaat Pak. Bagaimana bermanfaat untuk peningkatan? Ternyata tes kebugaran jasmani itu sekarang sudah berubah, ada namanya TKSI, tes kebugaran siswa Indonesia. Ada update Pak ya, ada update-nya. Kembangan ya. Betul. Nah, TKSI ini ternyata sebagai sebuah instrumen yang paling relevan untuk mapel PJOK dalam menyiapkan asesmen awal atau diagnostik itu bisa digunakan karena sekarang TKSI sudah per fase nyambung dengan kurikulum Merdeka. Nah, dari pelatihan-pelatihan yang saya ikuti ini saya meyakinkan diri bahwa saya insya Allah akan mampu terus mengembangkan diri menjadi guru yang tadi ideal dan mampu berkomitmen terus guna belajar dalam peningkatan kompetensi guru PJOK. Dan di komunitas alhamdulillah dengan berbagai banyak kegiatan yang saya ikuti saat ini saya sudah di SK-kan sebagai ketua komunitas KKG olahraga di Kabupaten Bogor yang sudah berjumlah di komunitas itu sekitar 560 guru PJOK Kabupaten Bogor dari 1.800-an sekolah negeri dan swasta. Alhamdulillah juga saya juga kemarin ikut menjadi penyusun soal ujian kelas 6 mapel PJOK itu, alhamdulillah itu saya yang buat Pak. Iya. Di SK kan oleh Pak Kepala Dinas melalui K3S Kabupaten itu juga saya juga dipanggil, diundang untuk menyusun soal. Lalu saya juga di KKGO sekarang sedang membuat buku modul fase yang insya Allah akan dilegalitaskan oleh kepala dinas langsung dan akan disebarkan sebanyak 59 eksemplar ke seluruh sekolah di Kabupaten Bogor di SD. Luar biasa ya. Ikut membuat dari ilmu-ilmu itu mudah-mudahan terus berkembang, terus meningkatkan kompetensi supaya juga berimpact langsung kepada peserta didik yang berkualitas. Itu Pak. Luar biasa Pak Widi, ternyata modal Pak Widi ini sungguh luar biasa, banyak sekali Pak Widi ya kegiatan-kegiatan yang sudah diikuti untuk pengembangan diri, untuk peningkatan kualitas itu menurut saya sih udah luar biasa banget Pak Widi. Ya, tinggal mungkin untuk actionnya mungkin Pak Widi ya, kira-kira mau kapan nih bisa dimulai nih Pak Widi menghadirkan pembelajaran yang ideal ini nih? Iya. Dalam jangka waktu ini. Ya, mumpung sekarang ajaran baru dimulai, alhamdulillah kemarin saya setelah nanti hari ini kan ada FLS ya 2 hari ya, nah mungkin nanti setelah saya akan langsung jadwal juga sudah disusun oleh guru kelas dan kerjasama dengan guru mapel, akhirnya saya sudah mendapat jadwal pelajaran dan nanti saya sudah harus mempersiapkan nih langkah awal, berarti saya harus menyusun asesmen awal dulu nih bagaimana saya harus menyiapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang yang lebih adil kepada peserta didik, bagaimana saya mampu mendesain kegiatan itu mendesain setiap pemetaan pembelajaran itu hasil dari asesmen awal itu, supaya saya menemukan formula yang baik, yang tepat guna capaian pembelajaran yang di setiap pembelajaran itu semuanya pada hakikatnya dapat tercapai dan berimpact pada peningkatan nilai siswa yang di atas KKN dan lebih baik. Mungkin itu Pak. Iya, baik Pak Widi. Jadi ini momen yang tepat ya Pak Widi ya, awal-awal tahun ajaran dengan semangat baru Pak Widi ya akan mulai menerapkan yang terbaik pokoknya untuk muridnya Pak Widi ya. Pak Widi gak kerasa nih Pak Widi, kita udah di ujung sesi nih, kita udah banyak ngobrol-ngobrol, sharing, luar biasa, banyak sekali hal yang sudah kita bahas sore ini Pak Widi.
Kira-kira apa sih Pak Widi yang sudah kita dapatkan nih menurut Pak Widi dari pertemuan kita kali ini? Alhamdulillah dengan adanya sharing ini secara nggak langsung kesulitan yang saya rasakan dapat saya carikan solusinya sendiri. Iya, Dari alhamdulillah. tuntutan yang tadi Bapak tanyakan. Jadi saya memang harus menyiapkan diri saya lebih baik lagi, manajemen waktu yang lebih tepat lagi, mempersiapkan diri dengan baik agar segala sesuatunya dari hambatan-hambatan yang tadi saya rasakan bisa tersolusikan atau bisa terselesaikan dengan aksi yang akan saya lakukan sendiri supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar dalam tugas saya sebagai guru. Mungkin itu Pak. Iya, alhamdulillah. Jadi saya penasaran nih Pak Widi nih, pengen mendengar lagi cerita-cerita Pak Widi selanjutnya nih bagaimana perubahannya, perkembangannya Ya Pak. setelah kita berbincang-bincang untuk sore kali ini. Luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih Pak Widi ya untuk waktunya. Kita sudah ngobrol-ngobrol santai. Mudah-mudahan ini juga membawa kebaikan ya di dunia pendidikan. Kita bisa ikut berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia yang akhirnya ya, melahirkan peserta-peserta didik, murid-murid yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik Pak Widi, terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak Widi ya di kesempatan berikutnya. Siap, terima kasih Pak Iya. Muslim atas Selamat Pak Widi ya. ya malam. Terima kasih. Ya. Yo Pak Widi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.